coverage of terrorism has a predictable script. First, a rush of eyewitness video. An assault of blood, fire, and fear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Helida Puspitasari di acara Mata Hijrah. Hari ini kami akan mengangkat tema yang sangat kontroversial, yaitu mengenai aksi terorisme. Di sini juga kami telah menghadirkan beberapa narasumber. Ada korban, ada mantan pelaku aksi terorisme yang juga sempat terlibat dalam beberapa aksi pemboman. Betul ya Bapak ya? Kemudian juga di sini kami menghadirkan beberapa aktivis. Nah pemirsa, langsung saja kita masuk ke perbincangan kita pada hari ini, yaitu tentang aksi terorisme. Yang pertama kita ke aktivis kita, mungkin Bapak Sala boleh dijelaskan pendapat Bapak mengenai aksi terorisme ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seperti apa terorisme itu. Ya, kurang lebih semua masyarakat itu sudah tahu ya kalau terorisme itu artinya segala tindakan yang biasanya itu terorganisir biasanya. Tindakan itu menyebabkan rasa ketakutan atau disebutnya teror, di mana biasanya ya tujuannya hanya untuk menakut saja, membuat masyarakat tidak tenang. Kemudian biasanya tindakan ini dilakukan secara terorganisir dan juga terkoordinasi dengan baik jika dalam satu kelompok. Baik, tadi seperti yang Bapak sampaikan terorganisir atau telah tersusun dengan baik ya Pak. Ya. Selanjutnya kita tanyakan langsung kepada Abu Bob sebagai mantan pelaku aksi bom itu, apakah benar Bapak jika aksi terorisme atau aksi pemboman itu sudah tersusun atau terorganisir dengan baik Pak? Terima kasih Mbak atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh warga Indonesia yang mungkin atas perbuatan saya merugikan semua masyarakat Indonesia, menjadi ketakutan atau menjadi sebuah tekanan mental bagi seluruh bangsa rakyat Indonesia, khususnya untuk korban dan beserta keluarga korban yang sudah hadir di acara ini. Memang betul Pak, semua aksi terorisme sudah terencana karena di dalam kelompok ekstremis ini kita sudah mempersiapkan beberapa hal kayak latihan senjata, latihan fisik, ataupun latihan bela diri. Baik Pak, tadi disebutkan ada beberapa latihan khusus ya. Kita merujuk kepada bom sendiri Pak. Untuk Bapak pribadi, latihan membuat bom itu apakah dilakukan secara individu atau bersama anggota lain dalam kelompok ekstrim tersebut? Kalau saya sendiri itu secara pribadi, saya melihat di internet situs yang khusus membuat bom, tapi ada juga yang membantu saya untuk merakit bom itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Abu Bob. Kita selanjutnya beralih kepada aktivis kita yang kedua, ada Ibu Najwa. Boleh diberikan Bu tanggapan Ibu mengenai aksi terorisme ini seperti apa Bu? Ya, baik begini Mbak, aksi terorisme ini adalah aksi di mana para pelakunya tidak bergabung dengan angkatan bersenjata ataupun mereka yang tidak mengikuti aturan angkatan bersenjata tersebut, dan serangannya bisa digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan perasaan panik. Dan ini dilakukan secara tiba-tiba juga, korban yang acak sehingga korban terdampak tidak jarang adalah sipil. Baik, tadi yang telah disebutkan oleh aktivis kita bahwa serangannya itu terjadi secara tiba-tiba dan korbannya itu acak. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Nur sebagai korban dari aksi terorisme. Ibu boleh diceritakan mungkin kronologis pada saat kejadian itu seperti apa? Ya Mbak, jadi pada saat itu saya dan teman saya sedang berjalan-jalan di sekitar tempat kejadian.
sekitar 25-30 meter. Pada saat itu kami sedang istirahat, sedang duduk-duduk. Tiba-tiba ada suara ledakan yang membuat penglihatan kami buram dan pendengaran kami juga penuh. Semua tempat di sana buram seperti ada asap, dan kami juga sempat tidak bisa melihat kurang lebih sekitar 5 menit karena kami benar-benar kaget pada saat itu. Baik Mbak, kalau boleh diceritakan atau disebutkan kira-kira ada berapa orang pada saat itu di tempat kejadian perkara? Saya kurang tahu untuk berapa orangnya karena pada saat itu rame sih, soalnya aktivitas sedang berjalan seperti biasa. Di sana ada sekitar 100-200 orang. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembali lagi kepada pelaku. Mungkin Bapak boleh dijelaskan kelompok ekstrim itu seperti apa ya Pak, supaya menjadi edukasi bagi kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau untuk kelompok ekstremis sendiri bisa disebut ekstremis siapa, jadi ada dalam ajarannya di kelompok ekstremis itu sendiri kita harus bersyahadat atau berbayar itu kayak kita jadi sumpah setia sama pemimpin kelompok ekstremis itu sendiri. Kelompok ekstremis itu sendiri pasti mereka ini ya apa namanya anti bendera, anti upacara bendera, maksudnya anti upacara bendera, anti simbol-simbol demokrasi, karena dalam pikiran mereka orang yang pelaku demokrasi itu adalah kafir. Mereka mencapai tujuan dengan kekerasan seperti ya perampokan ataupun konfrontasi secara langsung atau menyatakan perang secara langsung gitu kepada pemerintah secara terang-terangan perang, dan juga mereka melakukan keislaman masyarakat umum, terus menjauhi sholat berjamaah di masjid, dan apalagi mereka tidak mau makan daging yang ada di pasar, yang dijual di pasar. Baik, terima kasih telah dijelaskan tadi bagaimana ciri-ciri atau hal-hal yang diwajibkan di dalam kelompok ekstremis tersendiri. Kita kembali lagi kepada korban, kepada Ibu Yunita, mungkin boleh dijelaskan hal-hal apa saja yang terjadi pasca Ibu mengalami atau Ibu terdampak sebagai korban aksi terorisme atau pemboman itu. Baik Mbak, jadi setelah kejadian tersebut saya mengalami trauma tersendiri sekitar 5 bulan, dan saya juga mengalami gangguan pendengaran karena akibat kerusakan pada gendang telinga itu tuh saking kerasnya dentuman yang terjadi, jadi mengakibatkan gangguan pendengaran. Terus juga kalau misalnya orang normal atau orang yang sehat itu tuh punya gendang telinga itu berwarna oranye, kalau saya yang berwarna Mbak. Baik, kepada Ibu Yunita dan Ibu Nur sebagai korban, apakah pada saat ini sudah memaafkan para pelaku? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beralih kepada keluarga pelaku. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai keluarga pelaku. Di sini saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dan ingin menyampaikan bela sungkawa yang menimpa para korban atas pengumuman yang dilakukan oleh keluarga saya sendiri. Di sini saya sebagai keluarga, saya tahu bahwa kejadian seperti ini adalah kejadian yang sangat duka cita bagi keluarga korban dan tentunya berdampak bagi korban sendiri. Dan saya juga sebagai keluarga, saya merasakan bagaimana dampak yang terjadi dalam keluarga saya. Saya sebagai keluarga di sini, saya seringkali mendengar omongan-omongan orang lain di sana yang membuat saya memutuskan untuk mengurung diri di dalam rumah dan susah untuk bersosialisasi. Dan selama kurang lebih dari 3 minggu sampai saat ini saya masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun dimanapun saya memberikan lamaran pekerjaan, saya masih sangat sulit diterima untuk bekerja. Dan di sini untuk sekali lagi saya ingin meminta maaf kepada kalian semua, pada korban, kepada warga Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh keluarga saya. Karena ketika kita hidup damai bersama, hidup berdampingan, ketika kelompok mayoritas dan minoritas bergabung menjadi satu hidup damai, akan berubah menjadi sebuah solidaritas. Dan saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada keluarga pelaku. Sekarang kita ketahui juga bahwa yang terdampak itu tidak hanya warga Indonesia atau keluarga
korban dan korbannya sendiri, tetapi keluarga pelaku juga terdampak. Selanjutnya kita beralih kepada keluarga korban. Telah hadir istri, anak beserta adiknya. Kepada Ibu Salma sebagai istri mungkin boleh diceritakan pada saat itu Ibu mengetahui suami Ibu terdampak sebagai korban bom itu seperti apa, Bu? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada saat itu saya sedang di dapur, Mbak. Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu sambil teriak-teriak. Saya kaget pada saat itu melihat suami saya datang dalam bercucuran darah. Saya bawa masuk ke rumah. Tidak lama kemudian mungkin dia sudah tidak kuat. Saya bawa dia ke rumah sakit dan sempat di ICU juga pada saat itu. Mohon maaf Bu, kalau tidak salah, saya pernah mendengar ceritanya itu suami Ibu sempat koma ya, dan tidak lama itu langsung meninggal dunia atau wafat, betul Bu? Ya betul, 2-3 hari setelah kejadian suami saya meninggal dunia. Sini juga telah hadir anaknya, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Jadi saat itu saya masih duduk di kelas 4 SD, Mbak. Pulang sekolah, di rumah udah gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada tetangga yang nyamperin dan bilang, "Neng, ibu lagi ngantar bapak ke rumah sakit," begitu katanya. Terus saya dikasih kunci karena waktu itu ibu menitipkan kunci ke tetangga. Waktu itu saya tidak tahu apa-apa, Mbak. Cuma bisa nangis karena masih kecil, ditinggal. Terus gak lama, ibu datang mau ambil baju bapak dan perlengkapan bapak. Karena pada saat itu bapak diharuskan untuk rawat inap. Saya ikutlah ke rumah sakit. Sampai sana, saya melihat bapak. Saya gak tahu rasanya gimana, cuma bisa sakit hati lihat bapak dipasang banyak alat. Gitu dong sih, Mbak. Kemudian untuk adik dari korban, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik Mbak, waktu saya tahu kakak saya jadi korban aksi teror itu ketika saya ditelepon langsung dari rumah sakit. Habis itu saya langsunglah ke rumah sakit, dan di sana sampai sana saya langsung melihat anak dan istrinya nangis kayak gitu. Pas waktu itu saya rasanya ingin marah lah pokoknya, karena tahu gitu keluarga saya itu jadi korban aksi teror itu. Tapi untuk keluarga korban, apakah pada saat ini sudah memaafkan para pelaku? Sudah, Mbak. Bagaimanapun kan manusia itu tempatnya salah ya, Mbak. Kita sudah memaafkan, besar hati kalau sudah memaafkan. Kekerasan kan tidak boleh dibalas dengan kekerasan ya, Mbak. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Allah saja maha pemaaf, maka kita sebagai hambanya setidaknya kita bisa memaafkan sesama manusia. Itulah penjelasan dari korban, pelaku, keluarga korban, juga keluarga pelaku. Mungkin sebagai penghujung, kita kembali lagi ke aktivis kita. Bapak Salah boleh mungkin menyampaikan pesan perdamaian untuk kita semua masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi kita itu sebagai manusia, kita percaya sebenarnya kalau kita ini berasal dari Nabi Adam. Kita ini sebetulnya sama semua. Kemudian di semua agama juga tidak ada yang menyuruh kita melakukan bom bunuh diri. Bahkan di Islam sekalipun tidak boleh kalau itu bunuh diri. Kemudian coba kita ini jika dalam memahami agama, jangan sampai kita ini memahaminya dengan pikiran yang sempit. Kita harus mencoba untuk membuka pikiran kita seluas-luasnya supaya kita dapat kita dapat menerima pendapat-pendapat dari orang lain. Kan tiap pendapat itu beda. Ada yang satu A, ada yang satu B. Jangan sampai kita cuma terpaku A, tapi coba kita juga pada yang B. Karena kali yang B yang benar, sama seperti mengalami agama seperti itu. Kemudian ya untuk membalas untuk itu kan bom bunuh diri itu masuk kekerasan ya. Maka kekerasan itu tidak baik. Kita semua udah tahu tidak baik ya. Kemudian membalasnya juga, jika kita memiliki dendam atau apapun, usahakan kita jangan sampai membalasnya dengan kekerasan. Karena jika sampai ada dendam dibalas dengan kekerasan, itu sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang dipukul, kemudian orang kedua memukul balik, maka yang ada berkelahian. Sedangkan coba kalau satu orang dipukul, satu orang lagi
bersabar aja, kemudian bagi saja dari situ. Ya yakin tidak akan dapat tekanan. Ya, kalau seperti itu kemudian. Ya terakhir kita coba kita bangun rasa persaudaraan kita. Apalagi di Indonesia ini rukun semua umat beragama, tidak ada yang perang. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha tidak ada yang perang. Kenapa kita harus membenci saudara kita sendiri? Dan ini satu bangsa, satu tanah air. Kalau seperti itu. Makasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Najwa tentang bagaimana kita untuk mencegah terhadap kelompok ekstrim ini. Ya, di sini saya akan meluruskan soal pemahaman kelompok ekstrim, bahwa kita saat memvonis kekafiran atau keimanan seseorang itu semua adalah hak Allah, dan juga masih terdapat perbedaan antara ulama Islam soal definisi negara Islam, dan juga demokrasi tidak berarti menentang kedaulatan Allah karena demokrasi prinsipnya adalah musyawarah. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Ya pemirsa, usai sudah perbincangan kita pada hari ini mengenai aksi terorisme. Semoga tema yang telah kita angkat dapat menjadi kisah inspiratif dan juga pemahaman dan pembelajaran untuk kita semua. Mungkin untuk terakhir, jika saya mengatakan salam damai, boleh dijawab bersama-sama ya. Yang nonton di rumah juga boleh bantu jawab. Kalau saya bilang salam damai, kita semua jawab dengan Indonesia damai, Indonesia ceria. Bisa dimulai? Bisa, siap. Salam damai, Indonesia damai, Indonesia ceria. Baik, kesimpulan dari perbincangan hari ini adalah kita sebagai rakyat Indonesia yang berbeda-beda dengan suku yang berbeda, ras yang berbeda juga sebagainya. Jangan menjadikan perbedaan itu menjadi perpecahan. Justru dengan perbedaan kita ciptakan keunikan. Salam damai Indonesia.